Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Ya, hari ini hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Pasti Anda sudah bangun dan bersiap di depan radio. Puji Tuhan. Itu menunjukkan kepada Tuhan betapa engkau mencintai kebenaran, ingin sekali untuk mempelajari firman-Nya. Nah, pendengar sekalian, mungkin juga Anda sedang mengantar anak ke sekolah, dan ini baik sekali. Keluarga Kristen haruslah keluarga yang teladan. Dan dimanapun Anda berada, mungkin ada di antara pendengar yang terbaring, ya di rumah sakit atau dimanapun, ya baiklah, tunjukkan hati kita bahwa kita cinta kebenaran. Kita sungguh-sungguh mau mempelajari firman Tuhan, mau berdekat kepada Tuhan. Anda bersama dengan saya, Dr. Suento Liao dan istri, dan hari ini kita akan membahas Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Sebelum membacanya dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih karunia-Mu kami nikmati hari demi hari Tuhan. Dan kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kami akal budi, memberikan kami firman-Mu yang tertulis, untuk difahami oleh akal budi yang Kau berikan pada kami. Bahkan Roh Kudus Engkau tempatkan di dalam kami untuk membantu kami memahaminya. Kami berdoa mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silakan ya, Lilin akan membaca dari ayat 1 hingga 18. Satu perikop dulu. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menangkapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga orang berdiri di depan pintu rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini pasal 11 ini adalah lanjutan dari pasal 10 ya.
Pasal 10 kemarin kita sudah membahas, di mana Cornelius yang tinggal di kota Kaisarea, ibu kota Yudea, dikunjungi oleh malaikat, dan kemudian malaikat menyuruhnya menjemput Petrus, seorang yang akan memberitahukan kepadanya kebenaran. Jadi Petrus sudah pergi ke rumahnya, dan Cornelius ini adalah seorang Romawi, dia bukan orang Yahudi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di Perjanjian Lama ada larangan di mana orang Yahudi tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang non-Yahudi. Nah, apa maksud larangan ini? Larangan ini adalah karena bangsa Yahudi dipakai oleh Allah, ditempatkan oleh Allah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Allah sedang menugaskan bangsa Yahudi untuk menjaga ibadah simbolik yang harus dilakukan manusia sambil menantikan Sang Juru Selamat yang disimbolkan melalui ibadah simbolik itu. Jadi seluruh rangkaian ibadah Perjanjian Lama yang dijaga atau diselenggarakan oleh bangsa Yahudi, itu tujuannya adalah mensimbolkan akan Sang Juru Selamat dan proses penyelamatannya. Jadi ibadah simbolik itu bersifat mengingatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bangsa Yahudi ditempatkan Allah, ditugaskan Allah untuk menjaga itu. Dan bangsa Yahudi harus setia kepada Allah. Dan larangan bangsa Yahudi menikah dengan bangsa yang lain, itu adalah agar mereka tidak terkontaminasi, agar segala sesuatu yang ditugaskan oleh Allah, yaitu menjaga ibadah simbolik itu, yaitu melaksanakan ibadah simbolik yang ditugaskan oleh Allah sampai Yesus Kristus datang, bisa terjaga dengan baik, bisa sungguh-sungguh terpelihara. Oleh sebab itu Allah menyuruh mereka sungguh-sungguh khusus tidak boleh menikah dengan bangsa lain supaya hati mereka tidak terkontaminasi, supaya mereka sungguh-sungguh tidak berubah. Jadi tidak boleh kawin campur, supaya murni, supaya betul-betul mereka tahu bahwa mereka adalah penjaga ibadah simbolik yang Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, memang di dalam perjalanan sejarah ada banyak terjadi penyimpangan. Salomo sendiri akhirnya menikah dengan banyak wanita asing, dan di akhir hidupnya hatinya dicondongkan oleh wanita-wanita yang dinikahinya itu. Ya, itu adalah sebuah contoh klasik bahwa di mana pernikahan ternyata telah mengikis habis iman Yudaisme atau kesetiaan terhadap ibadah simbolik yang ditugaskan oleh Allah untuk dijaga itu. Jadi perkawinan campur telah mengkontaminasi, telah mengikisnya. Oleh sebab itulah maka mereka kemudian orang Yahudi di kalangan imam-imam, ahli-ahli Taurat dan Farisi semuanya itu membuat aturannya semakin ketat dan semakin ketat. Nah, bukan hanya tidak boleh menikah dengan orang non-Yahudi, bahkan tidak boleh masuk ke rumahnya, tidak boleh makan bersama dengan mereka, tidak boleh bahkan tegur sapa dengan mereka dan lain sebagainya. Itu kan semakin diketat-ketatkan. Ini sudah menyimpang. Ini sudah menyimpang dari perintah Tuhan sendiri. Di mana Hawa juga, Adam dan Hawa, Tuhan berkata tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun Hawa memberi informasi kepada ular yang ditempati iblis itu, berkata bahwa tidak boleh merabanya juga. Jadi ada penambahan. Demikian juga di dalam Yudaisme. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ibadah simbolik Perjanjian Lama yang Tuhan perintahkan itu, Tuhan mau itu dilaksanakan dengan tidak ditambah dan tidak dikurang. Dan hendaknya bahkan tiap-tiap orang yang melaksanakan mengetahui makna dari tiap-tiap ibadah simbolik, item dari ibadah simbolik itu. Ini untuk apa? Ini mengingatkan apa? Ini mensimbolkan apa? Domba yang disembeli di atas mezbah, domba yang disembeli pada tanggal 14 Nisan, menjelang besoknya mereka mau keluar dari Mesir, itu sebenarnya mensimbolkan apa? Itu mensimbolkan Tuhan Yesus. Dan ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun, ditaruh di atas sebuah
tiang dan tentu dikasih palang supaya tidak melorot seperti salib begitu. Itu mensimbolkan siapa? Itu mensimbolkan Tuhan Yesus. Batu karang yang dipukul oleh Musa untuk mengeluarkan air, itu mensimbolkan siapa? Itu mensimbolkan Yesus. Jadi tiap-tiap peristiwa seharusnya mereka hayati dan mereka cari tahu sesungguhnya ini mensimbolkan apa. Ini sebenarnya apa? Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah gara-gara ibadah simbolik yang tidak difahami, gara-gara semakin diperketat dan diperketat, ya, maka akhirnya larangan orang Yahudi untuk pergi ke rumah orang yang non-Yahudi. Nah, Cornelius adalah seorang Romawi. Ya, tentu bagi para imam-imam ahli Taurat dan lain sebagainya, itu tidak benar bagi orang Yahudi untuk pergi ke rumahnya Cornelius, apalagi menginap beberapa malam di situ. Ya sudah tentu Petrus akan makan bersama-sama dengan mereka. Ya sekalipun waktu itu tidak disuguhkan daging babi, mungkin itu dia punya wajan segala macam, piring segala macam, bekas juga pakai makan itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka tidak tahu apa sesungguhnya makna di balik larangan tidak boleh makan daging babi. Itu adalah untuk mensimbolkan kesucian hati, yang dimana waktu itu penekanannya disimbolkan melalui kesucian jasmani. Padahal yang Tuhan mau itu bukan kesucian jasmani, tetapi kesucian hati. Tetapi kesucian jasmani dipakai untuk mensimbolkan kesucian hati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sampai hari ini betapa banyaknya orang-orang yang melakukan ibadah simbolik tapi tidak memahami makna di balik simbol itu. Mereka tidak tahu itu mensimbolkan apa sebenarnya. Oleh sebab itu sampai hari ini ibadah simbolik bahkan banyak diterapkan lagi di dalam gereja-gereja. Nah, padahal sejak Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus, artinya sang hakikat ini sudah tiba, maka selesailah tugas seluruh ibadah simbolik. Jadi seluruh ibadah simbolik selesai tugasnya sejak Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada anak Allah, barang siapa yang percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Yohanes, bertobat, menyerahkan dirinya, dibaptiskan ke dalam air. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya di mana ibadah simbolik digantikan dengan ibadah hakikat. Sekarang kita ada di zaman ibadah hakikat. Tuhan Yesus bahkan berkata kepada perempuan Samaria di Injil Yohanes pasal 4, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan ketika hakikat dari ibadah simbolik itu tiba, maka sekarang kita tidak lagi menyembah secara simbol, kita menyembah pada hakikatnya. Dan kita tidak lagi menyembah secara jasmania, tapi kita menyembah secara rohania. Kita tidak menyembah dengan badan kita, tetapi kita menyembah dengan hati kita. Nah, ini harus difahami amat sangat. Jadi kita tidak menyembah dengan tangan kita lagi. Oleh sebab itu adalah satu kesalahan kalau berkata, mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Sebenarnya angkat tangan, turun tangan tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai menciptakan konsep bahwa kalau tangan turun tidak menyembah, kalau tangan naik baru menyembah. Nah, itu sebuah kesalahan. Atau masuk ke dalam penyembahan, nanti keluar dari penyembahan. Ini apa-apaan ini Ini adalah masa ada lokasi di mana kita menyembah, lokasi di mana kita tidak menyembah? Sama sekali tidak demikian. Kita hari ini menyembah Tuhan dengan hati kita. Di dalam ibadah hakikat ini, ini adalah ibadah yang tidak lagi dihalangi oleh waktu, tidak lagi dihalangi oleh tempat, dan tidak lagi dihalangi oleh cara. Jadi kita menyembah Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Bukan hari Minggu saja kita beribadah, dan apalagi hari Sabtu, hari Sabat, tidak. Nah, hari Sabat itu adalah paket ibadah simbolik. Demikian juga nama Yehova itu adalah paket dari ibadah simbolik. Ketika ibadah simbolik selesai tugasnya, maka kita masuk ke dalam ibadah hakikat.
Oleh sebab itu ibadah kita hari ini tidak dibatasi oleh waktu, ya. Kalau hari Minggu memang kesulitan, ya silakan hari Senin saja, ya, hari Rabu, hari apa saja, ya. Kalau di satu lokasi tidak diizinkan, kita pindah ke lokasi lain, ya. Kalau tidak diizinkan untuk mempunyai gedung, ya kita di bawah pohon saja, tidak ada masalah itu, ya. Karena kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Dan ingat, ya, kebaktian itu hari Minggu itu bukan ibadah saat itu saja, ya. Kita beribadah itu setiap saat dalam hidup kita. Dan kita datang berjemaat itu adalah salah satu bagian yang namanya kita berbakti sama-sama, memuji Tuhan sama-sama, kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan, kita saling bertemu satu jemaat dengan yang lain, saling mencurahkan kasih, saling memperhatikan, saling mengenal satu dengan yang lain. Itulah kebaktian, itu berjemaat. Tuhan sangat senang dengan acara berjemaat ini, karena dengan berjemaat inilah kita saling satu dengan yang lain, saling mengasihi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya tiap-tiap saat, tiap-tiap hari di dalam hidup kita, kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya senang dengan istilah bahasa Indonesia kebaktian, berbakti kepada Tuhan, ya. Berbakti kepada Tuhan dengan berjemaat, rajin berjemaat. Karena dengan berjemaat inilah kita memelihara kebenaran sampai Tuhan datang menjemput kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah jikalau seseorang tidak memahami ibadah simbolik, ya, maka ya, dia akan terjebak ke dalam ibadah simbolik dan dia tidak akan masuk ke dalam ibadah hakikat. Nah, sesudah kita masuk ke dalam ibadah hakikat, ya, keimamatan sudah dihentikan. Keimamatan Harun selesai. Sekarang tiap-tiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu tidak boleh ada imam atas diri kita lagi. Jangan ada orang yang rela diimamatkan oleh orang lain. Karena kita tiap-tiap orang percaya adalah imamat yang rajani. Jadi dengar baik-baik pendengar sekalian. Jadi tidak benar kalau ada orang yang angkat tangan kemudian memberkati orang lain, gitu ya. Terimalah berkat dari Tuhan. Itu tidak benar, ya. Itu adalah praktek keimamatan, ya. Sisa dari praktek keimamatan yang lupa diprotes oleh Martin Luther, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Petrus, ya, dicerca oleh kelompok golongan yang bersunat. Rupanya jemaat Yerusalem, ya, katanya di pasal-pasal dahulu, ya, terdahulu itu dikatakan imam-imam pun sudah ikut percaya Tuhan Yesus. Namun mereka sedang menggabungkan antara Yudaisme dengan iman Kristen yang baru, ya. Dan ini sebenarnya di dalam dunia teologi disebut Ebionit, ya. Ini kelompok Ebionit di Yerusalem ini, yaitu kelompok yang menggabungkan ajaran Yudaisme dengan kekristenan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka tetap bersunat, mereka tetap pergi ke bait Allah dan lain sebagainya, mereka tetap melakukan upacara pentahiran di bait Allah. Jadi, ya, ini kekristenan yang akhirnya menjadi Kristen yang tidak murni, ya, di kota Yerusalem. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepanjang masa kekristenan selalu digerogoti dari dalam, ya, di mana ya akhirnya menjadi Kristen yang tidak murni. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, lihat kekristenan sekarang ini banyak yang campur aduk, ya. Ada Kristen yang sekarang pakai jimat segala macam, yaitu jimatnya pakai itu minyak sebagai jimat dan lain sebagainya, ya. Sehingga sebenarnya itu bukan hamba Tuhan, tapi sebenarnya dukun atas nama Tuhan Yesus, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu hati-hati, ya. Nah, pada awal kekristenan saja Kristen sempat tidak murni karena apa? Karena tergabung, ya, dimodifikasi, digabungkan, di merger dengan pengajaran Yudaisme. Nah, sehingga ya orang-orang kelompok ini yang memerger kekristenan dengan Yudaisme ini mendengar bahwa Petrus pergi ke rumah Kornelius dan sempat nginap di sana segala macam, akhirnya mereka ya meminta dia bertanggung jawab. Nah, katanya, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, dengar itu. Nah, akhirnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus perlu cerita tentang bagaimana proses dia sampai pergi ke rumahnya Kornelius. Ya, kita sudah membahas itu pada hari kemarin, yaitu bahwa dia sedang berdoa, katanya, dan Roh
Kudus meliputinya sehingga dia disuruh makan ya makanan-makanan yang ya mungkin babi di situ, apa ular dan lain sebagainya. Nah, dia disuruh makan. Ya Petrus bilang, saya belum pernah makan itu. Sampai 3 kali itu terjadi dan ada suara yang berkata, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Dia bilang mau tak mau ya saya ikut ya. Waktu itu di depan pintu langsung sudah ada orang yang menjemput saya dan saya ikut sampai di sana ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus katanya, sambil Petrus memberitakan Injil katanya ya, ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, kata malaikat kepada Kornelius ya, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu, bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi sama seperti pada waktu hari Pentakosta, sama seperti dahulu pada kita. Ini juga menunjukkan bahwa baptisan Roh Kudus di kota Yerusalem hanya terjadi 1 kali ya. Jadi sama seperti dahulu terjadi pada kita, yaitu sudah lama ya. Sudah bertahun-tahun. Dan di Yerusalem tidak terjadi baptisan Roh Kudus ulang-ulang. Jadi setiap orang yang kemudian percaya Tuhan Yesus, bertobat dan percaya Tuhan Yesus, sudah langsung terima Roh Kudus. Jadi tidak terjadi baptisan ulang-ulang. Jadi katanya sama seperti dahulu atas kita. Nah, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yesus, perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis ya dengan Roh Kudus. Sebenarnya Yohanes membaptis ke dalam air, tetapi kamu akan dibaptis ke dalam Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, ya bagaimana mungkin aku mencegah dia? Jadi bagaimanakah aku mencegah dia? Ini adalah prakarsa Tuhan sendiri ya. Tuhanlah yang mengutus malaikatnya menampakkan diri kepada Kornelius, dan Tuhanlah yang kemudian menurunkan penglihatan kepadaku, dan sekarang aku pergi ke sana, dan Tuhan ketika mereka percaya, Tuhan sudah membaptis mereka dengan Roh Kudus ya. Ketika mereka mendengar hal itu, katanya mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sesuatu yang indah sekali ya, di mana Petrus ya memberi kesaksian bahwa ya Tuhanlah yang mengatur semuanya, Tuhanlah yang mengizinkan, Tuhanlah yang sebenarnya mau mendobrak hati mereka. Ini orang Kristen pertama ini ya adalah terdiri dari orang-orang Yahudi yang sudah berkarat ya dengan pengajaran Yudaismenya. Betapa sulitnya untuk mendobrak sesuatu yang sudah berkarat itu ya. Kalau kita mau buka sebuah skrob yang berkarat itu ya, wah, sulit sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, juga perhatikan ya, kekristenan sepanjang masa ada banyak pengajaran yang dimana telah menyimpang dan sudah berkarat, dan kita sulit untuk mendobraknya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menyatakan bahwa itu salah, itu tidak sesuai dengan Alkitab, oh bukannya berterima kasih kepada kita, malah kita dimarahi, malah kita mungkin bisa dimusuhi, malah mungkin bisa terjadi ya suatu ketegangan mungkin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya karena ini Tuhan yang bekerja langsung, ya orang ini para imam dan ahli Taurat kelihatannya tidak berani berbuat apa-apa ya. Walaupun mereka mungkin mereka menyangka mereka jauh lebih tahu tentang Taurat dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak tahu hakikat ibadah simbolik yang sesungguhnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini ada banyak kelompok Kristen ya, banyak kelompok Kristen yang kacau ya. Ada yang tetap mempertahankan kebaktiannya hari Sabat lah, ada yang tidak mau makan babi lah, sampai tidak boleh minum teh lah, segala macam. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata dengan tegas-tegasnya bahwa tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang ya, tidak ada. Dan bahwa hari Sabat itu sudah ditabraknya ya. Dia berkata bahwa aku adalah Tuhan atas hari Sabat, dan bahwa di kitab perjanjian baru tidak memakai Jehovah, karena Jehovah itu adalah nama simbolik ibadah, simbolik perjanjian lama. Dan hari ini ya, di mana-mana kekristenan sekarang ribut karena tanpa pengertian ya. Mereka ribut soal apa? Apakah itu kata Allah harus diganti dengan Jehovah dan lain sebagainya. Kacau balau kekristenan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kebijaksanaan ya, penuh dengan pengertian.
Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Nah, berikutnya kita akan membahas perikop dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Oke, ya, Lilin istri saya akan membacakannya untuk pendengar sekalian. Silakan. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat di perikop mulai dari ayat 19 ini. Sementara itu katanya, ya, sementara peristiwa Petrus, ya, banyak saudara-saudara telah tersebar, ya, karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Nah, ini lihat, ya, memang sesudah Stefanus dihukum mati, ternyata yang membunuh Stefanus tidak diapa-apakan, malah sepertinya mendapat privilege, ya, mendapat hak istimewa politis. Ya, maka kejahatan menjadi-jadi. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ketika orang berbuat jahat, ya, mematikan seseorang tanpa dihukum, ya, maka masyarakat menjadi kacau balau. Ya. Fungsi negara hilang sebenarnya di hadapan Allah. Nah, sementara itu katanya mereka, ya, tentu tersebar kemana-mana, lari, ya. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, ya, Fenisia itu jauh sekali, ya. Siprus, ya, itu satu pulau lain, ya, dan Antiokhia, ya, di sebelah utara. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ini mindsetting yang salah, yang hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja, itu masih melekat kepada mereka. Ya, orang-orang Yahudi di Yerusalem yang sudah menjadi Kristen masih tetap menyangka bahwa keselamatan dari Allah hanya untuk orang Yahudi. Lihatlah, mindsetting inilah yang menyebabkan di zaman Perjanjian Lama mereka tidak berfungsi dengan baik untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bagi bangsa-bangsa lain. Karena mereka menyangka Allah hanya mau menyelamatkan orang Yahudi saja. Ini sebuah kesalahan, ya, kesalahan yang amat sangat, yang amat besar. Dan jikalau gereja hari ini, ya, juga memiliki satu mindsetting yang salah, maka, ya, mindsetting ini akan menjadi frame di mana mereka bergerak, ya, bingkai di mana mereka bergerak, dan ini akan sangat-sangat, ya, merugikan rencana Tuhan, ya, program Tuhan. Kita lihat bahwa bayangkan, ya, Tuhan suruh mereka menjadikan sekalian bangsa muridnya. Tuhan suruh mereka bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Namun mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ini bagaimana ini? Ya. Ada zaman sekarang juga ada gereja-gereja yang bersifat sukuisme, ya, di mana ada gereja yang hanya berbahasa tertentu, ya, di dalamnya hanya ada suku tertentu gitu. Gereja demikian tidak berfungsi dengan baik, ya, tidak berfungsi dengan baik.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, katanya akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus, dan orang Kirene yang tiba di Antioquia. Nah, jadi orang Siprus dan orang Kirene ini tentu masih mungkin orang Yahudi ya, yang mungkin ada yang non Yahudi juga seperti Cornelius begitu ya. Mereka tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang yang menjadi percaya ya, dan berbalik kepada Tuhan ya. Lihat ya, oleh pemberitaan mereka kepada orang non-Yahudi menuai hasil di mana banyak orang non-Yahudi menjadi percaya oleh karena pemberitaan mereka. Nah, mungkin bangsa lain ya non-Yahudi sudah lama tertarik pada ibadah di Yerusalem karena memang ibadah bangsa-bangsa yang lain semuanya itu sesungguhnya tidak benar. Sesungguhnya adalah ciptaan mereka sendiri atau ciptaan dari iblis ya. Tetapi yang di Yerusalem adalah yang spesial, yang Tuhan dirikan, yang Allah perintahkan untuk dibangun ya, supaya dari Yerusalem lah tersebar ya pengajaran sampai ke ujung bumi ya, sampai ke semua tempat. Jadi berita keselamatan dipancarkan dari kota Yerusalem ya. Sesungguhnya demikian yang Tuhan mau. Namun karena orang-orang Yahudi yang menjaga ibadah itu ya bersikap negatif ya, hanya mau menyelamatkan orang Yahudi saja. Oleh sebab itulah kebenaran di kota Yerusalem tidak terpancarkan secara maksimal ke berbagai penjuru dunia ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya, gereja zaman sekarang juga banyak yang demikian. Sesungguhnya gereja bertugas bukan mendirikan gedung yang besar-besar ya. Itu bukan keinginan Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu adalah Injil diberitakan dulu ke tempat yang lain. Injil diberitakan supaya bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ketika di abad pertengahan saja, ketika Martin Luther protes ya, dan ketika masyarakat di Eropa itu exciting ya, mereka mendapatkan pencerahan Renaissance ya, mereka mengetahui Injil, akhirnya banyak di Eropa itu mereka sungguh-sungguh menikmati dan exciting dengan Injil itu. Akhirnya ya bayangkan, akhirnya muncullah pengajaran Calvinis ya, muncullah pengajaran Calvinis yang saya melihat itu dimunculkan untuk menghadang laju pemberitaan Injil ya. Ini pengajaran Calvinis itu dimunculkan untuk menghadang laju pemberitaan Injil. Mengapa ya? Karena Calvin mengajarkan bahwa setiap orang itu oleh satu dekret Tuhan di dalam kekekalan ya, oleh satu dekret Tuhan di dalam kekekalan ya, maka orang sudah ditetapkan berapa banyak orang masuk neraka, berapa banyak orang masuk surga. Orang sudah dipilih secara unconditional ya. Jadi unconditional electionnya itu mengajarkan bahwa orang sudah dipilih siapa masuk surga, siapa masuk neraka, segala macam. Jadi sudah dipredestinated ya, itu. Nah, kalau di dalam ajaran Islam itu disebut sudah ditakdirkan ya, siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Nah, jadi secara akal sehat, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau orang di Papua di sana sudah ditakdirkan dalam kekekalan siapa masuk surga, siapa masuk neraka, jadi untuk apa kita pergi nginjil ke Papua sana lagi gitu? Ya, karena mereka selalu berkata begini, kan kita tidak tahu siapa yang ditakdirkan itu. Nggak perlu tahu juga tetap dia masuk surga kan kalau dia sudah ditakdirkan gitu. Ya Tuhan, jadi untuk apa kita pergi beritakan Injil ke sana? Nah, yang sudah ditakdirkan ke neraka pun kalau tidak usah diberitakan pun dia tetap akan masuk neraka, sudah ditakdirkan. Ya, jadi untuk apa kita pergi ke sana memberitakan? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya ya pengajaran Calvinis sempat membendung laju pemberitaan Injil ya. Dan Eropa hari ini adalah hasilnya. Ya, Eropa adalah hasilnya. Lihatlah apa yang terjadi di sana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan ya belum lama ini ada seminar katanya, jadi teologi Calvinis katanya itu telah menyebabkan kemakmuran ya. Tetapi teologi Calvinis telah menyebabkan apa dong? Teologi Calvinis telah menyebabkan penganiayaan ya. Di mana ya teologi Calvinis itu disebarkan melalui penganiayaan demi penganiayaan ya. Di mana para teolog
Calvinis itu mereka mengambil posisi strategis, memenangkan pangeran-pangeran, kemudian memakai pangeran untuk menindas yang lain, yang kelompok lain yang tidak mau terima akan teologi mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya terjadilah penggabungan antara gereja dengan negara di hampir seluruh Eropa. Ya, di mana itu sesungguhnya adalah mematikan gereja. Dan hari ini adalah hasilnya, di mana di Eropa gereja semuanya tumbang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ciri khas dari konsep teologi Calvinis ini adalah apa? Mendirikan gedung gereja, orang yang terpilih akan datang gitu. Orang yang terpilih akan datang, yang tidak terpilih dia nggak datang gitu. Jadi mereka hanya membuat gedung gereja. Di Eropa didirikan gedung gereja yang tinggi-tinggi, besar-besar. Dan sekarang kosong, nggak ada orang datang. You know? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya kita bertanya, apa mereka mendirikan gereja, apa mendirikan menara Babel? Ya. Jadi inilah yang terjadi. Nah, mindsetting yang salah, teologi yang salah bisa mempengaruhi ya efektivitas gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sebagai saksi ya. Di mana seharusnya gereja aktif mengutus, gereja aktif seperti sel memecah diri gitu ya. Dan Tuhan tidak menghendaki gereja besar jumlahnya ribuan orang ya. Itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Itu diinginkan oleh pemimpin gereja sebagai ekspresi dari keegoisan mereka ya. Tuhan mau itu gereja itu biar kecil tapi ada di mana-mana gitu ya. Jadi seperti kalau Anda ada sebuah rumah yang besar, Anda mau satu batang lilin yang besar hanya taruh di ruang tamu, atau kita mau ada lilin yang kecil di dapur, ya di toilet, gitu, di kamar tidur dan di mana-mana, ya. Kalau misalnya mati lampu gitu. Ya tentu kita tidak sebodoh itu ya kumpulkan lilin supaya besar-besar ada di ruang tamu begitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah keinginan Tuhan supaya ada gereja lokal di mana-mana yang memberitakan Injil, yang bersaksi, supaya di setiap tempat ada kesaksian yang benar, ada pemberitaan Injil yang benar. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, untung ada orang-orang Siprus, Antioquia, orang-orang Siprus, Kirene yang memberitakan Injil kepada orang-orang di Antioquia, yang Yahudi dan non-Yahudi di sana. Dan katanya ya sebagian besar mereka, sejumlah besar mereka menjadi percaya. Ya. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Ya. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Nah, jemaat di Yerusalem seharusnya malu. Ini merupakan tugas mereka. Tetapi jemaat di Antioquia, orang-orang menjadi percaya di Antioquia bukan oleh pemberitaan mereka, bukan oleh utusan dari mereka, ya. Tetapi itu karena suatu situasi ya yang telah menyebabkan itu, di mana mereka pergi ya sambil lari, kemudian mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang mereka jumpai itu ya. Mungkin ditanya, kenapa kalian pindah ke sini? Kenapa kalian lari diam-diam? Oh, mereka berkata ya, kami ya percaya Yesus yang berasal dari Nazaret itu, bahwa dia adalah Tuhan. Betul, dia adalah Tuhan. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Dia menampakkan diri kepada siapa-siapa, dan oleh namanya orang disembuhkan dan lain sebagainya. Nah, itulah ya Injil yang sederhana yang mereka beritakan ya. Maka sampailah kabar itu kepada jemaat di Yerusalem ya, bahwa orang di Antioquia banyak yang sudah percaya. Setelah Barnabas datang ya, Barnabas ya diutus ke sana katanya ya. Ya, lalu karena jemaat mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia katanya ya. Oh, Barnabas ini sungguh dia seorang yang baik, dia anak penghiburan ya. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan ya, supaya mereka sungguh-sungguh ya setia kepada pengajaran Tuhan. Mereka membentuk jemaat di situ ya, sehingga ada satu kumpulan di mana orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan, mereka membentuk jemaat ya, karena Barnabas adalah orang baik ya. Kalau Alkitab sudah tulis dia orang baik itu ya, dia pasti orang baik. Tidak seperti sekarang ini kita menilai seseorang baik itu subjektif, saudara ya. Oh, dia baik terhadap saya, dia belum tentu baik terhadap orang lain ya. Atau dia baik terhadap si A, belum tentu dia baik terhadap si B. Nah, itu manusia sekarang ini. Tetapi kalau Alkitab sudah menulis dia orang baik ya, itu firman Tuhan ya dan amin ya.
Bukan cuma orang baik, tapi penuh dengan Roh Kudus dan iman katanya. Nah, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan ya. Oh, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan pasti oleh Barnabas ini. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus. Tarsus itu di utara lagi ya, di utara lagi. Sedangkan Antioquia itu di tengah, Yerusalem itu di selatan. Jadi Barnabas datang dari Yerusalem ke Antioquia di tengah, dan kemudian dia melihat pertumbuhan jemaat di kota Antioquia sedemikian hebatnya. Akhirnya dia pikir ya, ini perlu jemput Paulus di Tarsus itu ya. Akhirnya Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus ya. Karena apa? Dia tahu Saulus ini adalah seorang yang hebat. Dia adalah hasil didikan dari Profesor Dr. Gamaliel. Kalau sekarang dia punya titel gitu ya. Profesor Dr. Gamaliel yang sangat-sangat terkenal ya di situ ya. Seorang teolog perjanjian lama ya. Teolog perjanjian lama yang luar biasa. Nah, Barnabas pergi ke Tarsus ya, kota Tarsus untuk mencari Saulus, karena dia tahu Saulus sudah pergi ke sana. Mengapa? Karena di Yerusalem dia juga sudah diincar, mau dibunuh lah dan lain sebagainya lah. Dan ya, dia pergi ke Tarsus di sana. Dan sekarang Barnabas pergi mencari dia di sana katanya. Dan kemudian ya, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Jadi Saulus ini ya, yang kemudian namanya lebih disebut Yunaninya yaitu Paulus ya, dia pergi ke Antioquia di sana ya. Nah, katanya di Antioquia ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Wah, 1 tahun ya, sambil mengajar banyak orang. Jadi di Antioquia itulah terjadi acara PA besar-besaran ya. Jadi pengajaran, tidak dikatakan KKR ya, karena KKR itu bersifat emosional ya. Tetapi kalau PA itu bersifat ya akademik ya, bersifat intelektual ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, terjadilah pengajaran ya, pengajaran doktrinal ya, pengajaran doktrinal selama 1 tahun ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada catatan sejarah yang sangat indah katanya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen ya, Kristen. Nah, mengapa mereka disebut Kristen? Karena mereka menyebut Yesus itu Kristus ya, Kristus. Nah, mengapa mereka memakai istilah Kristus? Karena di situ yang ada jemaat itu bukan hanya orang Yahudi saja. Kalau orang Yahudi saja, maka mereka akan menyebut Mesias. Mesias sama Kristus itu artinya sama. Mesias itu bahasanya Ibrani, orang Yahudi, sedangkan Kristus itu adalah bahasa Yunani, bahasa yang umum dipakai. Jadi karena mereka lebih menyebut Yesus itu Kristus daripada Mesias, maka mereka juga selalu menyebut mereka itu pengikut Kristus ya. Nah, mereka disebut pengikut Kristus oleh orang-orang lain. Kalau ditanya, siapa itu yang rombongan yang jalan itu? Mereka pergi kemana? Orang berkata, oh itu Kristen itu ya. Jadi maksudnya itu apa? Pengikut Kristus itu. Jadi mereka pengikut Kristus gitu. Nah, lagi pergi ada acara itu gitu. Jadi orang lainlah yang menyebut mereka ya. Orang lainlah yang mempromosikan nama ini. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini untuk mendirikan agama. Tidak ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, jadi dia adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah untuk manusia berdosa. Karena manusia berdosa, maka manusia tidak mungkin bisa masuk surga. Dosa harus diselesaikan. Dan bagaimanakah cara dosa diselesaikan? Bukan dengan amal ibadah dan lain sebagainya. Dosa diselesaikan dengan penghukuman. Dan itulah sebabnya Allah merencanakan mengirim juru selamat ke dalam dunia ini, dihukumkan menggantikan manusia. Dan Yesus Kristus datang sebagai juru selamat, dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Barang siapa yang mengaku dirinya berdosa dan menyesali dosanya, serta percaya kepada Yesus, percaya apa? Percaya bahwa Yesus telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikannya, maka dia dihitung dosanya selesai. Ya, dia dihitung dosanya selesai dan dia mendapatkan posisi sebagai orang kudus, ya, posisi sebagai murid Kristus, ya. Jadi tidak mendirikan agama. Nah, agama Kristen itu adalah yang diberikan oleh orang lain kepada pengikut Kristus itu.
Ya, jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya apa sajalah, terserah mau disebut orang apa. Yang jelas ya saya adalah orang yang menyatakan diri saya orang berdosa dan telah menyesali dosa saya, dan saya sudah percaya sepenuh hati bahwa Yesus sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Itulah saya. Mau disebut apakah? Ya pokoknya itulah saya. Rasul Paulus lebih menyebut mereka orang kudus, ya. Oleh sebab itu dia menulis surat, dia berkata kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus, menyebut orang kudus. Mengapa? Ya karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus, maka kita tidak ada dosa lagi di hadapan Allah Bapa, ya kita disebut orang kudus. Ya benar gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Pada waktu itu katanya datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia, ya. Seorang dari mereka yang bernama Agabus, ya, dia nabi bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar, ya. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius, ya. Katanya, jadi ada nabi di situ yang bernubuat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa sekarang mereka juga ada orang yang mau berlagak jadi Agabus gitu, jadi nabi? Enggak benar lagi. Sejak proses pewahyuan berhenti sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, maka Tuhan tidak mengangkat orang jadi rasul, tidak mengangkat orang jadi nabi lagi. Begini, ya, nabi diperlukan kalau masih ada proses pewahyuan. Kita percaya proses pewahyuan itu terakhir itu adalah di Pulau Patmos, dan wahyu diturunkan terakhir kepada Rasul Yohanes, rasul yang terakhir, yaitu kitab Wahyu kita. Dan Yohanes menuliskan wahyu itu sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, amin, titik, itulah penghabisan, ya. Itu adalah wahyu yang terakhir, ya. Dan oleh sebab itulah firman Tuhan yang ada di tangan kita adalah firman Tuhan yang sudah pasti, sudah definit, artinya tidak dipendekkan dan tidak dipanjangkan lagi. Ini firman Tuhan yang pasti dan definit ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini Tuhan masih turunkan wahyu, artinya kalau sesudah kitab Wahyu Tuhan masih menurunkan wahyu, maka firman Tuhan di tangan kita bukanlah firman Tuhan yang definit, bukanlah firman Tuhan yang pasti, ya. Oleh sebab itu orang Kristen berhikmatlah sedikit, saya katakan berhikmatlah, ya. Jangan ini dipakai oleh iblis justru merusak kekristenan gitu, ya. Nah, pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir, Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Karena Tuhan tidak turunkan wahyu, maka tidak ada orang bernubuat lagi. Tidak ada orang yang berbahasa lidah segala macam lagi. Artinya Allah tidak menyingkapkan apa-apa lagi. Firman Tuhan yang ada di tangan kita ini sudah penuh, sudah cukup, ya. Jadi tidak ada lagi orang yang bernubuat, tidak ada lagi nabi zaman sekarang ini, tidak ada lagi, ya. Yang ada hanyalah nabi palsu. Jadi siapa yang mencoba-coba bernubuat, dia menggenapkan Matius pasal 24 kata Tuhan Yesus, pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Nah, itulah dia. Jadi dia barang siapa yang coba-coba bernubuat ini itu dan lain sebagainya katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan semua sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang ada diam di Yudea, ya. Nah, hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi Barnabas dan Saulus ditugaskan untuk, ya, mengirim bantuan dari Antioquia kepada jemaat di Yudea, di Yerusalem di sana, karena di sana terjadi kelaparan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen sejak zaman dahulu kala sampai hari ini selalu bermurah hati, ya. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen harus mengerti kebenaran dengan baik bahwa, ya, mengirim Indomie kepada sekelompok orang yang susah itu hanya melepaskan mereka dari penderitaan jasmani, namun tidak membuat mereka masuk surga, ya. Tidak ada Indomie yang bisa membuat orang masuk surga, tidak ada, ya. Tidak ada beras yang bisa membuat orang masuk surga. Nah, oleh sebab itu, yang lebih penting dari Indomie, yang lebih penting daripada beras dan lain sebagainya, itu adalah Injil keselamatan. Kita harus memberitakan Injil supaya orang itu selamat, ya. Supaya orang itu kalau dia mati, dia masuk surga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, manakah yang lebih penting bagi orang yang sedang kelaparan itu? Injil atau Indomie? Mana yang lebih penting, ya? Mana yang lebih penting?
Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau masuk surga itu lebih penting, maka Injil lebih penting. Kalau saya lihat itu masuk surga lebih penting daripada sekedar bertahan sekian hari atau sekian tahun di muka bumi ini. Masuk surga adalah yang terpenting. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa bisa ada kelaparan di mana-mana? Ya, mengapa terjadi kelaparan? Mengapa terjadi bencana? Karena manusia menolak uluran kasih Allah. Ya. Karena manusia menolak kasih Allah, maka hidup manusia jadi kacau balau. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau manusia di muka bumi ini ya, mau merendahkan hatinya, mau menyambut Injil keselamatan, mau bertobat, mau mengakui dirinya orang berdosa dan menyesali dosanya, dan mau menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka kelompok orang itu, wilayah di situ, ya, keadaannya akan makin baik. Keadaannya makin baik, kehidupan masyarakatnya akan makin baik, dan kita tidak perlu polisi ya, karena tidak ada orang yang mencuri barang orang lain. Nah, kalau kita tidak perlu polisi, kita irit banyak saudara ya, kita tidak usah bikin pagar, padahal bikin pagar itu mahal. Kita tidak usah beli kunci ya, beli kunci juga mahal sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, dan kemudian setiap orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus haruslah orang yang rajin ya, karena Rasul Paulus mengajarkan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 di situ ayat 10 berkata, katanya ya, barang siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan ya. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Orang Kristen itu rajin ya. Oleh sebab itu ya, jikalau sekelompok masyarakat ya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, maka secara ekonomi di situ pasti akan bertumbuh jadi baik. Kemudian secara politis orang akan penuh dengan damai sejahtera di situ. Tuhan Yesus berkata, aku datang membawa damai, damaiku kutinggalkan bagimu. Mengapa dunia tidak pernah damai-damai? Karena mereka menolak Raja Damai. Mereka menolak ya Juru Damai itu ya, sehingga dunia penuh dengan kemelut. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, di sini terjadi kelaparan di Yerusalem karena orang Yerusalem jahat, mereka menganiaya orang Kristen ya. Tuhan perlu menghukum mereka. Ada banyak bencana terjadi adalah karena Tuhan marah. Tuhan hukum ya orang-orang di situ. Oh, oleh sebab itu setiap kali ada bencana terjadi, mari kita duduk tenang dan merenung ya. Mari kita tanya. Pertama, benarkah iman saya atau saya sudah salah percaya? Sebenarnya saya menyembah kepada yang bukan Allah. Sebenarnya sesungguhnya iman saya salah ya. Dan doktrin saya salah ya, ada kekacauan ya, pengajaran saya salah. Kita perlu peka terhadap peka terhadap pemberitahuan dari Allah, peka terhadap sesuatu sinyal dari Allah untuk mengajar kepada kita. Kalau kita tidak peka, kita sungguh ya akan menjadi penentang Allah terus menerus dalam hidup kita ini. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang dituliskan hari ini. Kami membahas Kisah Para Rasul pasal 11. Pimpinlah kami dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan dia berbuah lebat. Kami berdoa, mengucap syukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi ya, banyak orang, teman-teman Anda, apalagi sanak famili, mereka perlu mendengarkan firman Tuhan. Tiap-tiap hari mereka perlu mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara perlu sedikit berusaha. SMS lah mereka, kasih tahu acara ini di radio Berita Klasik. Kasih tahu ya. Dan mungkin satu kali belum cukup, ulangi lagi. Supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita mempelajari firman Tuhan. Sampaikanlah ya kepada mereka berita ini. Berarti Anda sudah ikut memberitakan Injil.